Kenalkan, nama saya Melania Anggun Giovanni. Dan saya Revina Sofiana Anggraini. Kami dari kelompok 2 Dari kelas 8G ingin membahas tentang podcast yang bertemakan dampak dan manfaat media sosial. dengan narasumber kami yaitu Pak Arvin. Mari kita sambut kedatangan Pak Arvin. Beri tepuk tangan. Halo Pak Arvin, selamat siang. Halo Anggun. Apa kabar nih buat Pak Arvin? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Prestasi sekolah aman? Sekolah masih bawa HP? Tidak boleh. Oh, tidak boleh ya? Dulu Iya. boleh? Dulu boleh, Sekarang nggak nggak boleh karena sekolah sudah memfasilitasi dengan penggunaan tablet yang nanti bisa kalian gunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Oke, ada pertanyaan apa nih Bu Arvin? Pak Arvin, manfaat apa sih dari media sosial? Untuk siapa dulu nih manfaat untuk anak-anak? Soalnya gini, dalam penggunaan media sosial itu sebenarnya ada manfaatnya ya. Untuk anak-anak ada, kemudian untuk orang dewasa ada. Jadi tergantung penggunaan media sosial sendiri ya. Kalau menurut Pak Arvin ya, media sosial itu kan yang pertama yang namanya media kan alat sosial untuk berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi. Nah, kalau untuk anak-anak ya biasanya hanya sebatas kalau menurut Pak Arvin itu sebagai media refreshing, komunikasi dengan teman sebayanya, itu untuk anak-anak. Mungkin kalau untuk semacam orang dewasa kan tergantung tujuannya. Kalau untuk Bapak Ibu guru, media sosial ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Misalnya ya, kalau Instagram itu bisa digunakan sebagai media menyampaikan ilmu atau materi. Jadi materi dikemas dalam feed nanti kalian akan bisa lihatnya, kemudian pembelajaran jadi menyenangkan. Kemudian kalau kalian sendiri sudah follow akun sekolah belum Instagram? Sudah dong Pak. Nah, di situ kan banyak sekali informasi ya yang disampaikan kepada anak-anak, kepada masyarakat berhubungan dengan informasi seputar sekolah. Jadi manfaatnya itu sebenarnya banyak banget ya, dari untuk komunikasi sebagai sarana promosi, refreshing ya. Karena media sosial sangat banyak, kayak TikTok. Iya. Pasti kalian punya akun TikTok. Punya. Nah, ya, di situ kan sebagai sarana untuk berekspresi, mengekspresikan diri. Ya enggak? Mungkin di sana kalian malah mungkin followernya sudah mencapai ribuan atau jutaan, bahkan bisa menjadi ajang untuk promosi. Misalkan kalian mendapat tawaran nih untuk promosi produk seperti itu. Itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Kalau menurut Arvin, Pak Arvin, Instagram itu, sosial media itu, TikTok itu, YouTube itu manfaatnya banyak banget, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Ya, ada pertanyaan lagi? Dari pengertian tersebut nih Pak, mulai dari usia berapakah nih Pak agar dapat menggunakan dan memanfaatkan media sosial dengan baik? Sebenarnya kalau penggunanya itu gimana ya, ibarat kata anak Sesuai. kecil umur 1 tahun bahkan 2 tahun saja sekarang sudah bisa scroll HP ya. Mungkin kalian amati di lingkungan sekitar kalian, anak usia 2 tahun sudah mainan TikTok, bahkan orang tuanya sengaja membuatkan akun khusus anaknya. Ya enggak? Iya. Ya, seperti itu. Jadi kalau pengguna sosial media ini sebenarnya dari anak-anak sampai dengan orang tua sekarang sudah menggunakan sosial media. Cuman ya itu tadi kamu dalam pertanyaanmu tadi kan, bagaimana caranya bersosialisasi menggunakan sosial media yang baik. Ya. Jadi bersosial media yang baik yang pertama sesuai dengan etika, menggunakan bahasa yang santun, tergantung isinya itu disesuaikan dengan tujuan kamu bersosial media untuk apa. Nah, kemudian ya di situ kalau menurut Pak Arvin jangan memposting hal-hal privasi kalian ya, karena penikmat media atau sosial media atau akun kita ini kan bukan hanya ibarat kata orang-orang dekat. Itu bisa di-share kemanapun, jadi waspada sekali dalam menggunakan sosial media. Pada intinya saat menggunakan sosial media itu yang pertama jangan menyinggung orang lain, kemudian gunakan itu dengan bahasa yang santun, kemudian tidak mengandung sara, pornografi dan lain-lain ya, yang jelas yang bermanfaat. Seperti itu. Nah, dari hal ini juga, bagaimana nih menurut Pak Arvin jika seorang tidak dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, apakah akan menimbulkan dampak negatif bagi seseorang? Ya, tentu saja. Saat kita tidak bisa menggunakan sosial media yang baik, yang pertama, apa yang kita upload dalam sosial media internet itu ada rekam jejaknya.
Jadi bisa kita buka 10, 20 tahun lagi, bahkan ya sampai nanti mungkin kita tidak ada, orang lain itu bisa mencari data kita ya di sosial media. Terlebih sekarang ya ketika kita ya melamar pekerjaan, disuruh mencantumkan sosial media kita. Tujuannya untuk apa? Supaya mencari data diri kita sebelum kita menjadi seorang yang siap untuk bekerja. Tadi kita sudah mengalami beberapa fase kehidupan yang mungkin saja dalam fase itu sudah kita pernah upload dalam sosial media. Ya, jadi berwaspadalah dan hati-hati sebab apa yang kita upload itu juga bisa menjadi celah buat orang lain dalam menjatuhkan karir kita. Ya, ada kata nih, misalnya nggak sengaja kita misalkan sedang joget-joget sama teman. Mungkin dalam konteks itu memang kita lagi mengadain acara, ya semacam kegiatan, ya cuman ketika itu diposting pada saat yang tidak tepat, akhirnya berdampak negatif buat diri kita karena orang lain yang melihat ya atau yang melihat sosial media kita itu kan hanya sebagian kecil, tidak semuanya, bener nggak? Iya. Ya misalnya itu lomba makan kelereng, ya. Nah misalkan ini judulnya aja lomba makan kelereng, orang pasti tertarik ya. Iya. Ya. Di mindset orang kita makan kelereng, padahal tidak, mungkin permen dibentuk kelereng. Tetapi mindset orang sudah berbeda. Nah di situ harus hati-hati sekali dalam menggunakan sosial media. Apa yang kita posting itu harus kita bisa bertanggung jawab. Oke. Mungkin Reva ada pertanyaan? Ada tidak? Atau masih ada lagi ya? Oke, gini aja. Kalau Pak Vintanya, sosial media apa yang paling sering dibuka untuk sekarang? Kalau masa-masa sekarang sih TikTok, Instagram, gitu Instagram, ya. TikTok. Iya. Terus apa yang kalian lakukan menggunakan itu? Yes, kayak antara lain cuma lihat video, scroll terus kayak membuat video gitu-gitu aja juga. Jadi benar kan omongan Pak Vin tadi, usia sekarang atau usia kalian ini menggunakan sosial media itu sebagai media ekspresi diri, ya. Nah padahal itu tadi Pak Vin bilang ada rekam jejaknya, ya. Misalnya kalian hari ini mungkin kalian bestian nih berdua, mungkin 5 tahun lagi bisa jadi musuhan. Ya, tapi pada saat ya. padahal waktu itu kalian membagi sesuatu yang privasi buat diri kalian, ya. Kemudian ada yang memang itu dalam tanda kutip tidak harus dipublikasikan, tetapi karena kalian waktu sekarang ini paling dekat ya, jadi hanya dibagikan dengan teman kan ada ya, itu kemudian karena teman kalian sudah menjadi lawan, suatu ketika video itu sudah tersimpan nih, kemudian diupload. Nah itu hati-hati sekali. Kemudian ya, jangan sampai kita mengupload yang pertama data diri kita. Contoh, nik. Tahu nik enggak? Ya, tahu. Apa? Nomor di induk keluarga itu kan Pak. Nomor induk KTP, benar. Nomor induk kependudukan, ya. Itu jangan diupload. Kedua, tanggal lahir, ya. Mungkin tren ya tanggal lahir supaya apa? Supaya biar diucapin ketika ulang tahun. Iya, biasanya begitu sih Pak. Nah itu jangan ya. Media. Kemudian nama ibu kandung tidak boleh, ya. Kenapa tidak boleh Pak? Nah itu alasannya kenapa tidak boleh. Sebab ya untuk verifikasi data itu biasanya sudah menyebutkan tanggal lahir beserta nama ibu kandung. Ya di bank kalau kita mendaftar buku tabungan itu biasanya sebutkan itu tadi akun-akun nik, kemudian tanggal lahir dan nama ibu kandung. Itu sangat privasi sekali. Jangan sampai itu kita share ke sosial media. Ya. Ibarat kata gunakan media itu sebagai sarana untuk ekspresi diri dan mengembangkan potensi diri. Kita tunjukkan potensi apa yang kita punya kepada orang lain. Contoh, Anggun pintar nyanyi, ya. Ya, feed dalam Instagram, kemudian TikToknya diisi dengan ya itu tadi, ya lagi nyanyi, ya tunjukkan itu. Barangkali nanti ketika ada sutradara ataupun mau rekaman ini keren nih siswa ini pintar nyanyi, ya kemudian ikut, nah seleksi itu kan positif. Nah, Eva pintar nari, ngedance, ya itu nanti bikin tren gerakan atau apa seperti itu nanti booming terus diundang, bisa nggak? Bisa kan ada tuh kayak gitu sekarang banyak kan yang viral. Nah kemudian dapat tawaran iklan, tawaran ini. Nah dari situ yang positif, jangan sampai viral karena hal-hal yang negatif. Makanya cermat dalam
bersosial media. Ya, terlebih kita masih pelajar, ya. Kalian masih pelajar, masih banyak yang harus kalian kerjakan. Prestasi-prestasi yang harus kalian raih itu masih sangat banyak. Jadi jangan sampai hal-hal yang sepele karena pengen viral kemudian kalian sampai berbuat hal-hal di luar. Nah, benar banget. Nah, dari hal tersebut nih Pak, masih ada lagi nih. Apa sih manfaat dari media sosial ini? Ya itu tadi manfaatnya ya banyak sekali, tergantung diri kita. Iya, Sebagai apa kita? Iya. Ya, contoh Pak Arvin sebagai guru, ya, sebagai pelaku seni, gunakan media sosial ya promosi. Kemudian sebagai sarana untuk pembelajaran, untuk apresiasi karya kalian, kemudian sebagai sarana untuk publikasi karya itu bisa menggunakan sosial media. Kemudian kalau misalkan buat sekolah, sosial media mengenalkan sekolah. SMP Negeri 1 Simo juara apa saja, kemudian ada apa, sarananya apa saja, pelayanan seperti apa, itu menggunakan sosial media ya. Jadi orang di luar sana tidak harus berkunjung ke sini untuk mengetahui bagaimana SMP Negeri 1 Simo, tapi dengan melihat sosial medianya sudah tahu kegiatan ya. Jadi itu manfaatnya. Lalu bagaimana nih Pak cara seseorang agar dapat memanfaatkan media sosial ini dengan baik secara terus-menerus gitu? Oh, untuk memanfaatkannya yang pertama, tujuan utama kamu membuat sosial media. Jadi dalam membuat sosial media itu kita harus tahu tujuan utamanya. Tujuanmu, yeah. Misal, memang kalau memang kita ingin membuat hanya untuk berteman, ya, yang itu pertama tadi, profil jangan menggunakan data-data yang sensitif, karena hanya untuk berteman, mencari teman sebanyak-banyaknya. Gunakan bahasa yang santun, ya. Ketika ada komentar-komentar yang tidak ibarat kata negatif buat diri kita, ya sudah, dihapus saja, tidak usah ditanggapi. Kan kalau tujuan kita memposting foto, video kan supaya ditanggapin orang. Jadi kalau ditanggapi tidak seinginan kita atau sesuai dengan keinginan kita, ya kita jangan marah. Kan yang namanya orang menanggapi bebas. Iya. Ya enggak? Menurut orang juga beda-beda. Nah, seperti itu ya. Jadi ibarat kata di dunia ini ada orang yang senang dengan apa yang kita lakukan, ada yang tidak senang dengan apalagi berbuat baik aja banyak yang tidak senang, apalagi tidak berbuat baik ya, seperti itu. Menurut Pak Arvin, remaja-remaja sekarang masih bisa memanfaatkan dengan baik nggak sih Pak? Relatif sih sebenarnya kalau anak-anak sekarang itu ya. Kalau Pak Arvin lihat memang banyak anak-anak itu yang menggunakan sosial media ya, cenderungan sekarang itu memang lebih ke ekspresi diri dan mencari perhatian orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang baik ya baik karena memang digunakan untuk ekspresi diri. Mungkin ya memang sebagian kurang baik karena memang tidak memanfaatkan semestinya. Iya. Nah, dari sini semua nih Pak, apa saja pesan dan motivasi dari bagi Pak Arvin gitu untuk remaja Oke. sekarang? Motivasi buat kalian semua ya. Yang pertama. Kita semua ya guys ya. Ya, oke. Jadi motivasinya yang pertama, gunakan sosial media itu sesuai dengan tujuan utamamu. Sosial media. Kedua, jangan upload bagian sensitif atau privasi kalian ya, termasuk itu. Kemudian yang ketiga, bijak dalam berbahasa dan bertutur kata. Ingat, ada undang-undang IT ya, bisa di screenshot, dilaporkan ya. Tidak boleh menyinggung perasaan. Bener banget, tidak boleh menyinggung, bullying no ya. Oke, kemudian itu gunakan sebagai ajang ekspresi diri, ekspresi kreasi seperti itu ya. Jadi itu bisa bermanfaat buat diri kalian ya, seperti itu. Oke guys, terima kasih atas yang telah nonton. Terima kasih juga untuk Pak Arvin ya Pak. Oke, sama-sama. Atas waktunya juga ya, terima kasih dan simak video ini baik-baik dan tetap menjadi remaja yang baik ya guys ya. Dan satu lagi kita harus pandai-pandai dalam apa? Menggunakan sosial media. Nah, see you guys.